Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video tutorial cara membuat pembelajaran online LMS berbasis modul Quad. Nah, melanjutkan seperti yang kemarin, kita akan tutorial cara membuat pembelajaran berbasis modul. Nah, untuk yang pertama kita pasti login dulu ya di akun kita. Nah, ini menggunakan akun yang pernah kita buat ya. Kita login di sini. Nah, setelah login kita akan diarahkan ke portal ya teman-teman. Nah, di sini kita klik saja situs akun kita. Nah, di sini sudah masuk ke dashboard akun yang telah kita buat. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, untuk membuat pembelajaran online maka kita pilih dulu kursus di sini. Kita akan memilih kursus. Nah, kemudian untuk memudahkan juga kita rubah dulu ya teman-teman ke bahasanya, kita ke bahasa Indonesia saja. Nah, ini. Nah, untuk mengedit maka kita buat kursus dulu untuk membuatnya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan memasukkan nama kelas kita, misalkan kelas saya matematika kelas 7 ya teman-teman, sesuai dengan pembelajaran yang saya tempuh. Nah, nama singkatannya misalkan mat 7 lah, seperti ini. Untuk tampilan untuk ini kita tampilkan saja. Nah, untuk waktunya ini bisa diedit sama kita teman-teman. Misalkan kalau saya tanggal 13 sampai tanggal 13 ya, 13 Desember 2025. Jadi sekitar 2 minggu lah dari sekarang lah teman-teman. Nah, untuk deskripsi kita isi untuk menyapa siswa-siswa kita. Sekarang kalau saya sudah menyiapkan ya deskripsinya, tinggal di copy paste saja. Nah, ini saya mau copy paste di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini digunakan untuk menyapa siswa-siswa kita. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan foto atau gambar ya untuk tampilan kelas kita nanti. Nah, saya akan masukkan juga gambar di sini. Nah, udah kita unggah di sini. Nah, seperti ini, bilangan bulat. Untuk format kursus kita rubah juga karena saya 2 pertemuan ya. Jadi saya pilih 2 di sini. Untuk tampilan, tampilkan laporan kita iya kan. Untuk jumlah pengumuman 2 juga sama seperti yang di atas. Nah, berkas dan unggahan kita maksimalkan saja 250 MB teman-teman. Pelacak ini tidak perlu diisi. Nah, kita simpan dan tampilkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini nanti menjadi tampilan di kelasnya. Kita mode edit dulu. Untuk mengedit ya teman-teman, kita klik di sini. Nah, jika ingin mengeditnya, oke, kita mau edit. Pertama-tama kita rubah dulu umbung ini, misalkan menjadi pertemuan ke-1. Ini boleh juga teman-teman misalkan mengisi sesi 1 gitu ya, atau apa di sini. Kalau saya pertemuan pertama saja, nanti soalnya ada pertemuan kedua juga. Nah, itu kita jangan lupa di enter di sini. Nah, selesai. Kita tambahkan ke aktivitas. Nah, saya ingin membuat pengumuman dulu sebelum pembelajaran untuk siswa saya. Nah, kita pilih di sini halaman ya. Kita klik halaman, di sini saya tulis saja pengumuman. Udah seperti ini. Nah, ini isi juga apa yang akan kita umumkan ke siswa kita. Kalau saya sudah ada di filenya, tinggal di copy paste ya. Ambil dulu. Nah, ini seperti ini. Paste. Nah, sudah. Untuk tampilan seperti setelah modul itu tidak perlu diganti ya teman-teman. Ini sudah seperti ini saja, tidak perlu. Nah, ini juga setelan. Sebenarnya boleh juga kalau teman-teman ingin merubah apa-apa di sini ya, boleh juga aja nanti. Nah, untuk kolom kedua juga kita harus mengisi. Kita samain aja seperti yang di atas ya. Nah, seperti yang ini kita copy paste di bawah di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, ini sudah pengumuman, jadi ada 2 ya. Oke, karena 2 yang atas kita hapus saja karena sudah ada yang barusan kita bikin. Yang atas ini kita hapus saja.
Nah, seperti ini kalau cara menghapusnya ya. Oke, sudah seperti ini. Jadi pengumuman sudah. Kemudian setelah pengumuman kita isi juga, kita tambahkan di sini beberapa hal misalkan ya. Nah, saran dari saya sebelum mengedit ke sini, nanti teman-teman harus menyiapkan dulu apa RPP-nya, RPP pembelajaran untuk memudahkan kita pengisian di sini. Kalau saya sudah ya, ini mungkin tidak akan tertampil di video nanti ya teman-teman. Nah, kita topik ini yang pertama capaian pembelajaran. Kita capaian pembelajaran. Nah, kita tambahkan masih halaman ya. Saya ingin menambahkan capaian pembelajaran yang akan nanti siswa saya dapatkan gitu ya. Harus mendapatkan. Nah, di sini saya karena sudah ada filenya, saya copy dulu dari Word. Nanti saya paste di sini. Nah, saya klik di sini. Yang bawah juga disamakan saja seperti ini. Kalau sudah, langsung saja simpan dan kembali ke kursus teman-teman. Ini nggak perlu dicek juga. Oke, kita simpan. Nah, sudah capaian pembelajaran sudah jadi. Nah, setelah capaian pembelajaran, saya juga akan menambahkan beberapa hal, misalkan kemampuan dasar. Nanti di sini cara menambahkannya tinggal kita klik saja yang berbentuk positif, yang berbentuk plus ini teman-teman. Nah, ini. Terus kita ke aktivitas lagi, masih halaman ya sama teman-teman. Setelah halaman di sini masih dokumentasi dasar misalkan. Nah, dokumentasi dasar saya juga copy paste dari RPP yang telah saya buat. Copy dulu. Nah, kita paste di sini sudah. Kemudian yang bawah juga sama diisi seperti yang di atas ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, sudah jadi seperti itu teman-teman. Jika sudah, selanjutnya kita masih pengisian data-data seperti yang di atas. Misalkan kita mengisi metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Walaupun itu juga tidak wajib ya teman-teman, tetapi saya ingin anak-anak siswa saya mengetahui metode pembelajaran yang akan kita laksanakan di pembelajaran kami nanti. Nah, ke topik saja ini ya teman-teman, boleh tambah topik. Nah, sebelum itu ke materi dulu ya teman-teman, materi pembelajaran. Nah, untuk materi ini juga untuk anak-anak ya, biar tahu materi pembelajaran yang akan digunakan. Kita pilih halaman seperti sebelumnya. Di sini tulis saja materi. Nah, untuk materi saya copy paste juga materi yang akan dipelajari oleh murid-murid saya. Kita paste juga di sini. Nah, seperti ini. Sudah, yang atas juga saya lupa. Nah, yang atas juga di paste juga. Ini seperti itu. Simpan dan kembali saja ke kursus. Nah, jika sudah seperti itu, langsung saja ke metode pembelajaran. Nah, kita tambah topik baru, kita edit. Nah, kita copy paste nanti sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita pilih, saya cari dulu filenya teman. Nah, ini. Oke, kita ganti topik ini menjadi metode pembelajaran. Kita tambahkan seperti yang di atas, activity, halaman. Kita pilih halaman lagi. Di sini sama saja metode pembelajaran. Sudah. Di sini kita isi di copy paste juga sama, saya sudah ada filenya. Copy paste di sini saja.
editnya sudah, tinggal simpan dan kembali ke kursus. Nah, jadi ini angkanya lah teman-teman ya, ini sudah jadi. Setelah ini kita lanjut ke pembelajaran intinya. Nah, karena saya ingin pembelajaran yang berinteraksi gitu ya dengan siswa, maka saya memilih Zoom meeting. Nah, kita pilih di sini Zoom meeting. Untuk Zoom meeting berarti menggunakan link ya teman-teman, masih sama activity di sini. Maka kita pilih di sininya link. Kita cari link. Nah, ada di bawah teman-teman, URL. Nah, kita pilih yang URL ini. Tampilannya seperti ini. Untuk nama kita isi saja, misalkan nanti Zoom meeting. Nah, nanti ada URL eksternal juga untuk linknya. Nah, kita isi dulu ya teman-teman di sini. Untuk nama kita menggunakan nama ini aja, URL Google Classroom saja. Untuk URL eksternal kita copy dulu teman-teman. Nah, copy dulu, kita paste di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah. Nah, untuk deskripsi tidak wajib juga diisi ya teman-teman, tapi kalau mau diisi juga tidak masalah, untuk memberitahu beritahu murid kita. Nah, sudah. Itu pembelajaran intinya menggunakan Google Classroom nanti, Google Meet ya. Di sini juga saya tambahkan untuk latihan atau ulangan atau penugasan. Kalau di penugasan saya menggunakan Google Form. Nah, kita tambah di sini di topik pembelajaran baru. Untuk Google Form berarti menggunakan link juga ya teman-teman nantinya. Nah, di sini kita, kalau saya tugas saja ya, tugas 1 misalkan, teman-teman boleh memilih latihan atau apapun sama aja. Kita aktivitas di sini. Kita pilih link URL lagi karena saya menggunakan Google Form untuk latihannya. Penugasan tugas 1 juga. Untuk URL saya copy dulu, saya ambil itu dulu, ambil linknya dulu. Nah, ini sudah ambil, kita paste di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah. Kalau tampilan itu tidak perlu diganti seperti sebelumnya. Sudah sampai di sini. Nah, selain tugas saya juga menambahkan kuis untuk bermain juga lah gitu. Belajar sambil bermain menggunakan web quizzes. Itu biasanya menyenangkan, belajar sambil menyenangkan, belajar sambil bermain ya teman-teman. Di sana masih pakai URL kalau quizzes atau linknya. Sini saya tulis saja quiz. Untuk URL saya copy dulu ya di tulis dari sini. Nah, seperti ini. Sudah, kita simpan di sini. Nah, untuk pembelajaran yang saya buat sebenarnya pertemuan pertama sudah sampai seperti ini saja. Jadi sudah selesai. Untuk pertemuan kedua nanti tidak jauh beda ya dari awal seperti tadi. Nah, jadi sudah selesai berarti ya teman-teman. Nah, untuk menyimpan atau ini sudah selesai. Kita sebelum keluar kita ke mode editnya, matikan dulu. Nah, sudah seperti ini. Jika sudah, nah, kita mau melihat kelas kita. Untuk melihat kelas kita tekan saja di sini, klik kursusku. Nah, sudah selesai. Nah, seperti ini. Jadi tampilan kelas kita nanti bakal jadi seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.